Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak nih. Ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah membarakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita junjukkan kepada baginda besar kita, pendobrak kebohongan, pemberantas kezaliman, yaitu baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad nabina min nurul habina min Makkah habibi nurul wasalan nabina. Dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Dari zaman nenek-nenek naik unta sampai zaman nenek-nenek naik Toyota. Ya masyarul muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Rakyat berprasangka kepada pemimpin, Tuhan pun ikut diprasangkakan. Gunjingan demi gunjingan berhamburan di setiap sudut kota. Ketegangan terjadi di mana-mana. Kedamaian hilang berita perselingkuhan, pencurian, hingga pembunuhan sampai ke telinga netizen yang bermulut pedas. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat khawatir dan hingga berprasangka buruk terhadap anaknya untuk meninggalkan anaknya ke pesantren. Wahai adik-adik dan kakak-kakak yang suka bertengkar sehingga berprasangka buruk terhadap saling sesama. Wahai penerus pemuda dan pemudi, penerus bangsa yang takut mengambil resiko besarnya dan melampaui batasnya. Wahai penghuna para muka bumi ini, berapa kali kalian telah berprasangka buruk terhadap orang lain, temanmu, saudaramu, tetanggamu, sehingga tanpa sadar bahwa ada tali silaturahmi terputus. Dampak suuzon yang tak terduga hanya pemikiran manusia, sehingga bisa menjauhkan manusia antar manusia, menjaga jarak, memalingkan wajahnya seperti social distancing. Tanpa basa-basi lagi, perkenalkanlah kami dari Al-Kahfi Boarding School dengan saya Naila Ashifa Budiman dan Suci Fauzia Syahrani serta Khalisa Bilqis Putri Utomo dengan tema Berprasangka buruk di zaman milenial. Akhi waktu firaqiyah, rasa ingin tahu sering kali muncul sehingga menyebabkan bermacam-macam pikiran dan prasangka. Sangat bagus jika prasangka itu baik atau husnuzon. Bagaimana jika prasangka yang muncul adalah prasangka yang buruk? Tentu bahaya. Allah telah melarang kita dan mengingatkan kita dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman,
Jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dilarangnya berprasangka buruk atau suuzon bisa menyakiti orang lain. Sebab tersakitinya mungkin saja saat orang itu mendengar prasangka buruk dari orang lain, pasti dia merasa tersakiti. Atau mungkin saja itu prasangka buruk yang dia dengarkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Larangan berprasangka karena suuzon bisa membuat tindakan lainnya lebih fatal. Perhatikanlah ayat yang sudah dibacakan tadi. Kalau kata suuzon itu disebut paling awal, ya jelas suuzon itu lebih bahaya daripada yang lain. Setelahnya tajasus atau mencari kesalahan orang lain, dan setelahnya menggunjing atau menggibah. Berawal dari suuzon, seseorang bisa merasa terdorong karena rasa penasarannya terhadap orang itu. Dia mulai merasa mencurigai, langsung memata-matai dan membicarakan aib-aibnya. Lebih dari tajasus dan gibah, Rasulullah SAW bersabda, Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruk perkataan. Makanya, jadilah hamba-hamba Allah yang saling menyayangi, bersaudari, sehingga saling mendoakan dalam kebaikan, tidak bersuuzon, dan tidak saling mencaci maki. Itulah ciri-ciri orang-orang beriman. Ingatlah kalian cerita dari Usamah dan Salman. Mereka aja sahabat dengan Rasulullah, tapi orang-orang malah berprasangka buruk terhadap mereka, bukan kebaikannya. Mereka aja dicurigai, Dimata-matai, Diprasangka jelek, dan dibicarakan aibnya. Sungguh itu paket lengkap. Adapun cara untuk menghindari dari suuzon, yaitu berpikir kritis, berpikir objektif, perbanyak ibadah, dan jauhi orang-orang yang berpengaruh negatif. Makanya, jadilah hamba-hamba Allah yang saling menyayangi, saling mendoakan dalam kebaikan, tidak bersuuzon, tidak saling mencaci maki. Itulah ciri-ciri orang beriman. Demikian sarah dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan datangnya dari kami, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suma akhiru kalam unzur makila wala tandur man qala. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Wabillahi taufiq wal hidayah warido inayah. Summa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.